Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada malam ini kita masih bisa melakukan kegiatan yang sangat penting, yaitu kajian ilmu keislaman. Harapan kita semoga kajian rutin ini dapat menjadi wasilah untuk meningkatkan, menambah ilmu keislaman kita, untuk menguatkan dan meningkatkan keimanan, dan juga untuk mempertebal dan mengokohkan kita agar mengisi hidup dengan amal-amal soleh sampai dengan akhir hayat. Itu harapan kita, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Hadirin, pada malam ini, malam Senin yang ketiga, seperti biasa kita akan meneruskan pembahasan tentang akidah Islam, membahas tentang rukun iman ya. Dan pada bulan lalu kita telah menyelesaikan iman kepada malaikat ya dalam beberapa pertemuan. Dan sebelum kita masuk kepada rukun iman yang berikutnya, iman kepada kitab-kitab suci. Nah, ini para ulama biasanya suka membahas jin dan setan, Pak, kaitan dengan iman kepada malaikat. Walaupun itu tidak disebutkan rukun iman ya, tapi ketika membahas malaikat biasanya ditambahkan membahas juga tentang alam jin. Nah, salah satu yang saya pegang ini kitab akidah. Judulnya itu Alamul Malaika Al-Abror Alamul Jin Wasyayatin. Jadi membahas tentang alam malaikat, kemudian jin dan syaitan. Ini saya kira kajian yang cukup penting, mengingat keyakinan kepada adanya jin ini itu merupakan keyakinan yang merata di kalangan umat manusia sejak dulu sampai sekarang. Apapun latar belakang agama ataupun kepercayaan mereka, ya tentu saja kita harus yakin bahwa untuk memahami alam jin itu hanya wahyu yang dapat menjelaskan. Hanya Allah dan Rasul yang bisa menjelaskan dengan tepat tentang alam jin. Adapun manusia dengan royutnya, dengan pikirannya, ya ini kadang-kadang benar, tapi juga banyak menyimpang. Ini penyimpangan terhadap alam jin ini sangat banyak. Ya. Misalkan di kita saja hadirin, kadang-kadang di kita namanya saja itu jin kurang terkenal ya. Di kita kalau menyebut makhluk-makhluk gaib itu ada yang namanya hantu kan, ada kuntilanak, ada dedemit, ada genderowo ya, ada jurig ya, ada ririwa, ada kuntilanak. Di Ciamis ada onom namanya. Jadi ada onom di Ciamis nih. Itu di Ciamis terkenal istilahnya onom, ada istilah tuyul kan. Ini semuanya kan merujuk kepada makhluk gaib yang dalam Islam itu adalah jin. Ini masalah namanya, ya mungkin kalau nama tidak begitu bermasalah, tapi kadang-kadang konsepnya nih, banyak konsep yang keliru. Misalkan yang namanya hantu itu ternyata adalah jelmaan dari manusia yang sudah meninggal, arwah gentayangan ya. Itu jadi hantu. Padahal dalam Islam itu jin itu bukan dari manusia. Manusia tetap manusia,
manusia yang sudah meninggal dunia ya masih manusia, cuman di alam barzah. Sedangkan jin ya mau disebut hantu, disebut tuyul, yang disebut genderuwo atau dedemis, siluman ya, itu adalah jin sejak awal. Ya, tidak jelmaan dari manusia atau dari makhluk yang lain. Ini saya kira konsep yang menyimpang. Jadi kalau kita merujuk kepada akidah yang benar, yang berdasarkan wahyu dari Quran dan Sunnah, itu makhluk gaib yang disebutkan tadi itu namanya adalah jin. Hanya nanti, nah jin ini ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ya. Ada jin yang muslim, mukmin, ada jin yang kafir, yang fasik, yang munafik, ya sama dengan manusia lah. Nah nanti jin yang kafir ini itu yang disebut dengan setan, Pak. Setan itu kalangan jin, tapi juga ada setan dari kalangan manusia. Itu mina jinnati wan nas, ya. Jadi yang menggoda manusia itu adalah setan. Setan itu mina jinnati wan nas, ya. Ada yang dari kalangan bangsa jin, tapi ada juga dari kalangan manusia. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau jin dapat dilihat? Tidak. Kalau setan tergantung. Setan yang mana? Jangan yang nanya itu setan juga kan ya. Jadi bisa dilihat kalau setannya dari kalangan manusia. Nanti ada lagi Pak, jin yang merupakan setan dan merupakan nenek moyangnya, gegedugna itulah, inohongnya, itu namanya iblis. Iblis itu setan juga dari kalangan bangsa jin ya. Nanti kita akan bedakan ya, apa bedanya iblis dengan setan yang bukan iblis ya. Nah baik Pak, jadi di sini kita sangat penting sekali membahas tentang alam jin ini. Ya tentu kita membatasi Pak dari wahyu ya. Apa yang diterangkan Quran dan hadis itulah kebenaran. Sedangkan yang tidak dijelaskan hanya merupakan pemikiran, kepercayaan. Kalau tidak dijelaskan Quran Sunnah ya kita tidak usah menerima sebagai sebuah kebenaran. Nah pertama tentang apa itu makna jin Pak ya. Nah jin itu Pak bahasa Arab ya. Kalau bahasa kitanya ada hantu ya, ada genderuwo, itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Al-Quran itu jin. Nah jin itu dari kata janna. Nah, janna itu artinya tersembunyi atau tertutup. Disebut dengan jin sebab makhluk ini adalah makhluk gaib yang tersembunyi, tidak dapat dilihat oleh manusia. Disebutlah jin. Nanti dari kata janna juga masih ada Pak turunan kata yang lain. Misalkan kita mengenal istilah janin Pak ya. Janin itu kan bayi yang ada dalam rahim ibunya. Disebut dengan janin sebab apa Pak? Tersembunyi, tidak dapat dilihat. Ditolong tidak berjalan maka tidak Pak. Pakai USG yang mungkin dapat dilihat ya, itu janin ya. Tersembunyi dari pandangan manusia, terhalang oleh perut ibunya. Nah, kemudian juga ada istilah jannah Pak. Jannah itu kan arti sebenarnya itu kebun atau taman. Nah, surga juga itu di Quran disebutnya dengan jannah salah satunya. Ya. Nah, kenapa disebut dengan jannah? Sebab surga juga itu merupakan kebun taman ya. Kenapa taman kebun disebut dengan jannah? Sebab tersembunyi Pak. Nah, kalau misalkan kita melihat tumbuhan yang rindang daunnya, apalagi buah-buahannya lebat, itu bisa menghalangi pandangan kita kepada objek yang di sebelah kebun itu. Terhalang ya kalau ada kebun yang menghadap. Kemudian juga dari kata jannah juga ada kata yang lain namanya junnah Pak. Junnah. Itu hadis mengatakan asyamu junnah Pak. Saum itu adalah junnah. Junnah itu penghalang. Penghalang dari perbuatan kemaksiatan.
Jadi orang yang saum itu terjaga, terhalang dari maksiat, disebutlah dengan junnah. Nah, berarti junnah itu dari kata jan, jadi menghalangi manusia dari kemaksiatan. Nah, ada juga dari kata janna itu majnun. Nah, orang gila itu majnun bahasa Arab. Majnun itu artinya yang terhalang atau yang tertutup. Kenapa? Akalnya terhalang untuk memahami yang benar, tertutup ya dari kenyataan. Kenapa dia majnun, Pak? Gila. Itu Pak tentang beberapa istilah dari kata jan termasuk jin. Jadi maknanya tersembunyi, tertutup atau terhalang. Kemudian kalau dari segi istilah ya, para ulama mendefinisikan jin itu adalah makhluk gaib ya, makhluk gaib yang mendapat taklif seperti manusia. Taklif itu artinya kewajiban untuk menjalankan agama. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 itu dalilnya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang beribadah kepada Allah bukan hanya manusia tapi jin ya. Nah, cuman kita tidak perlu kepo Pak ya, bagaimana kalau jinnya sholat, wudunya gimana, saumnya, ibadah hajinya ya, kecuali kalau Bapak ingin menjadi jin silakan. Tapi kalau tidak nggak usah kepo Pak, sebab tidak dijelaskan ya. Yang jelas mereka beribadah seperti manusia. Nah, kemudian disebut makhluk gaib tidak nampak oleh mata. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ini pada surat Al-A'raf ayat 27 ya. Ini menjelaskan tentang setan pasalnya. Setan itu kan dari kalangan jin juga. Nah, tentang setan bagaimana nih? Innahu ya'lakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia setan dari kalangan jin itu dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, jadi mereka melihat manusia, manusia tidak bisa melihat mereka. Itulah Pak. Jin dapat melihat manusia, manusia tidak dapat melihat jin dalam wujud asli. Tapi bisa dalam wujud yang lain, jin itu menjelma kelihatan oleh manusia, tapi wujud aslinya tidak dapat dilihat. Dan kita tidak perlu ingin melihat Pak ya. Nah, di sini juga ada keyakinan yang apa ya, khurafat mungkin ya. Bisa katanya kalau ingin melihat jin wujud asli, baca aja surat jin. Di Quran ada surat jin Pak ya. Yaitu kalau dibaca sampai tamat nanti akan nampak katanya. Tapi belum ada yang nyoba pasti baca. Akan muncul wujud aslinya. Ya, saya kira itu kepercayaan yang tidak berdasarkan dalil Pak ya. Nah, baik. Jadi jin itu gaib, tidak dapat dilihat oleh manusia. Nah, sekarang kita akan masuk tentang penciptaan jin. Dalam Al-Quran, ini surat Al-Hijr ayat 26-27 ya, kita bisa menyimpulkan ya, kapan jin diciptakan, kemudian dari apa jin diciptakan Pak. Ini jawabannya kita lihat Pak, ayat 26-27 ya. Kata Allah begini, walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'im masnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini kalimatnya ada istilah tanah liat, lumpur hitam ya, atau turok ya, intinya tanah Pak. Jadi kami telah menciptakan manusia dari tanah. Tentu ini manusia pertama, Nabi Adam, langsung dari tanah. Gimana caranya? Ya kita tidak tahu ya. Sedangkan anak cucunya itu tidak langsung dari tanah, tapi melalui proses reproduksi Pak ya. Dari proses pembuahan
antara laki-laki perempuan melahirkan anak. Nah, ayat 27 menyebutkan wal janna khalaqnahu min qablu. Adapun jin ya kami ciptakan dia sebelum Adam. Oh, berarti usia jin lebih tua daripada manusia. Sebelum Nabi Adam diciptakan, jin sudah ada. Jadi kelebihan jin itu dua, Pak. Pertama, bisa melihat kita bisa melihat dia. Yang kedua, rekam jejak lebih panjang, Pak. Pengalamannya sebab diciptakan sebelum Adam. Makanya kalau kita itu melawan setan, Pak, dari kalangan jin itu berat. Kita tidak melihat dia melihat kita. Kemudian jam terbang lebih tinggi mereka itu setan itu. Ibarat orang ya, dua orang petinju, Pak, mengadakan pertarungan. Yang satu adalah buta, yang satu melek. Yang melek mungkin yang menang. Dua orang pesilat bertarung, ya yang melek yang menang. Kecuali kalau lawannya si buta dan buah hantu. Itu jago, walaupun buta ya bisa mengalahkan yang melek banyak orang. Nah, jadi min qablu diciptakan sebelum Adam. Dari apa bahan bakunya? Itu min narisamun, dari api yang sangat panas. Nah, jadi kesimpulannya jin itu diciptakan sebelum manusia. Bahan dasarnya adalah api yang sangat panas. Saking panasnya, Pak, api itu tidak punya asap. Kata Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-15. Kita Quran aja, Pak, karena ini masalah gaib ya. Wa khalaqal janna bimarijin min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Saking panasnya tidak ada asapnya. Jadi, api sebagai bahan baku penciptaan jin. Nah, jadi dibandingkan dengan manusia itu bahan dasarnya beda. Manusia dari tanah, jin dari api, sementara malaikat yang baru kita bahas dari cahaya, Pak. Ini di Quran, di hadis Pak dijelaskan, hadis riwayat Muslim ya. Dari Aisyah kata Nabi, "Uliqatil malaikatu bin nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijin min nar. Jin diciptakan dari nyala api yang sangat panas. Wa khuliqa adamu mimma usifa lakum, dan Adam diciptakan sebagaimana yang dijelaskan itu dari tanah. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, di sini jelas beberapa ulama yang keliru, Pak. Ada ulama yang berpendapat bahwa iblis, Pak, ya, itu adalah mantan malaikat, Pak. Malaikat yang durhaka jadi iblis. Nah, ini dalilnya Quran surat Al-Baqarah tentang penciptaan Adam, Pak, ya. Kan ada ayat begini, wa idwana lil malaikatis judu li adama wasajadu ila iblis. Itu surat Al-Baqarah ya. Ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian. Siapa yang diperintah sujud? Para malaikat. Bagaimana responnya? Wasajadu, mereka pun sujud, illa, kecuali iblis. Berarti iblis itu malaikat juga, cuma dia tidak mau sujud. Ini lihat ayatnya kan begitu. Allah menyuruh malaikat semuanya untuk sujud. Ternyata satu yang menolak, iblis. Jadi iblis itu adalah malaikat yang katanya malaikat yang sangat terhormat, cuman gara-gara disuruh sujud tidak mau, dia jadi iblis. Ini keliru, Pak, ya. Kenapa keliru? Karena iblis itu kan dari kalangan jin ya. Jin diciptakan dari api, malaikat dari cahaya. Jelas itu tidak nyambung, Pak, ya. Ini tentang penciptaan jin. Nah, kemudian tentang karakter fisik jin, Pak. Ternyata menurut Al-Quran juga hadis, jin itu sama dengan manusia, Pak, berjasad, bertubuh lah, berbadan. Ada tangannya, ada kakinya, ada mata, hidung, telinga, ada akal, bahkan berakal jin itu. Di dalam Al-Quran silakan Pak lihat surat Al-A'raf ayat 179.
Ini dalil bahwa jin itu sama dengan manusia fisiknya. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Jadi di neraka itu bukan hanya manusia, Pak, jin. Di manusia yang ke neraka nggak usah khawatir, Pak, mau keeng hayang balan jin. Ada balannya jin, Pak. Jin juga masuk neraka. Nah, kenapa jin dan manusia masuk neraka? Lahum qulubun, mereka mempunyai hati, akal, pikiran, perasaan. Siapa mereka ini? Jin dan manusia. La yaqahuna biha, tapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya. Walahum ayunun, mereka punya mata. Oh, ternyata jin itu punya mata seperti manusia. La yubsiruna biha, mereka tidak menggunakan mata untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun, mereka punya telinga. Ternyata apa? La yasmauna biha, tapi mereka tidak mendengar ayat-ayat Allah dengan telinganya. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu ibarat binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ini kesimpulan dari ayat ini bahwa jin juga itu punya tubuh seperti manusia. Nah, apalagi Pak yang perlu dibahas ya tentang jin? Oh iya, apa ini? Tentang di mana jin itu tempat tinggalnya. Nah, ini penting, Pak. Isi Bapak neangan jin dari mana tempat tinggalnya? Ternyata ya sama dengan kita. Cuma lebih khusus jin itu tempatnya di tempat-tempat yang sepi dan kotor, Pak. Makanya kalau ingin mencari jin, Pak, datang ke hutan sepi kan, ke puncak gunung, ke tengah lautan, ke angkasa raya, ke dasar samudra, atau kemana, Pak? Ke danau-danau, atau ke pemakaman. Nah, kalau di pemakaman di sana juring, Pak, pada juring, Pak. Atau di tempat-tempat pembuangan sampah yang kotor-kotor, atau di WC, di jamban, itu tempat jin. Ini banyak hadis di sana tempat jin tinggal. Bahkan jin juga bisa tinggal, Pak, di rumah kita, terutama setan ya. Itu dalam hadis dikatakan ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah di rumah, setan akan lari kabur, Pak. Tapi kalau di rumah tidak pernah dibaca Quran, setan betah tinggal di rumah kita. Gratis, Pak, guru mantra, Pak. Nempel di rumah kita setan itu. Kenapa? Sebab kita tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak pernah berzikir, tidak pernah mengerjakan sholat sunnah. Maka setan itu betah untuk datang ke rumah kita. Nah, kemudian yang lain hadirin sekalian, ternyata jin juga makan dan minum seperti manusia. Ini ada hadis, Pak. Ini hadis tentang etika makan dan minum ya, riwayat Muslim. Kata Nabi, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Kalau salah seorang kalian makan, gunakanlah tangan kanan, Pak ya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau kalian minum, gunakan tangan kanan juga. Kenapa? Fa inna syaitan, sebab sesungguhnya setan yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Setan itu makan menggunakan tangan kiri, minum menggunakan tangan kiri. Jadi kalau ada orang yang makan bala-bala dengan lontong, kan dua ya biasanya pasangan, Pak ya, bala-bala di tangan kanan, lontong di tangan kirimu, kan gitu. Jadi ketika makan bala-bala tangan kanan, nah itulah manusia. Ketika dia makan pakai tangan kiri, itulah ya manusia juga sih. Cuma manusia yang menggunakan tata cara jin dalam masalah makan. Nah, Nabi melarang tangan kiri dipakai untuk makan dan minum.
kecuali kalau tidak punya tangan kanan Pak. Atau tangan kanan sakit boleh Pak. Tidak usah izin heula Pak. Punten jinnya, nurutan jin enggak usah Pak. Langsung aja. Tidak usah minta izin ya. Bahkan jin mungkin senang ya, ternyata apalan saya di jelema ya pakai tangan kiri. Ini Pak, jadi jin itu makan dan minum. Bahkan Pak dalam banyak hadis dikatakan ya, kalau kita makan ya tidak membaca basmalah, tidak baca bismillah itu, maka jin ikut makan dengan kita. Bagaimana yang dimakannya apa? Nggak tahu apanya, perasaan aslinya tidak berkurang ya, ikut makanlah dengan kita. Kalau kita minum tidak baca bismillah juga ikut minum bersama kita. Kalau kita masuk rumah ya, dan di rumah tidak berzikir, kemudian kita tidur tidak baca doa, setan pun Pak ikut tidur dengan kita. Rumahnya ya begitulah Pak. Jadi kalau kita ingin lepas dari setan ya, agar bebas itu ya jangan lupa berzikir kepada Allah ya. Ketika makan, ketika minum ya, ketika tidur atau di rumah. Termasuk ketika masuk jamah juga kan. Toilet itu kan tempat jin Pak ya. Itu dikirnya kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ternyata jin itu ada perempuannya juga Pak. Bukan hanya manusia yang ada perempuan. Itu di toilet Pak, tempat jin tinggal di sana. Pernah suatu ketika Nabi itu minta 3 buah batu Pak untuk istinja ya, untuk cebok ya. Ternyata ada sahabat yang membawa 2 batu, satu lagi kotoran kedelai udah kering Pak. Kira-kiranya dari asal garingnya juga batu Pak. 2 batu, satu lagi kotoran kedelai. Kan kita boleh Pak istinja pakai batu ya, 3 itu, 3 batu. Nah Nabi mengambil yang 2, yang satu dilemparkan, ini mah kotoran kedelai, inilah makanan jin. Janganlah kamu istinja menggunakan kotoran kedelai, itu makanan jin. Wah, begitu kotoran ya jin, beda dengan manusia kan. Nabi juga pernah mengatakan tulang jangan dipakai untuk istinja sebab makanan jin juga. Kebayang Pak tulang dipakai istinja, jin karunya tuh aduh geuleuh urut jelema. Jadi jangan istinja pakai kotoran hewan yang kering ataupun menggunakan tulang binatang. Itulah makanan jin. Kemudian hadirin sekalian, ini ada pembahasan Pak dalam kitab ini. Jin juga ternyata menikah Pak. Dia menikah berkeluarga ya, dan tidak ada kabir sana Pak. Menikah, berkeluarga, punya anak, lahir, hidup, kemudian mati Pak. Seperti kita lah, itu jin Pak. Pertanyaan yang sering muncul, apakah jin bisa menikah dengan manusia? Allah naik Pak. Walaupun bisa ya, ini para ulama banyak yang mengatakan bisa terjadi pernikahan antara jin dan manusia. Cuma teknisnya gimana bingung masih juga Pak. Jika datang kemana, ke KUA atau ke Panahi gimana? Dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Nah, ini Ar-Rahman 56 dikatakan Pak, ini tentang istri-istri penghuni surga Pak. Bidadari surga itu istri-istri yang sangat bersih Pak. Mereka perawan murni ya. Belum pernah bergaul dengan lawan jenis. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an Ar-Rahman 56 tentang bidadari itu, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Perawan suci yang sangat terjaga, tidak pernah sentuh oleh manusia ataupun jin sebelumnya. Jadi ada peluang jin itu menikah dengan manusia Pak. Tapi kalau di surga itu para perawan surga itu tidak pernah berhubungan dengan manusia, apalagi dengan jin Pak. Kecuali jin tomang ya, jin danjun Pak ya. Nah ini saya kira tentang jin itu menikah, berkembang biak, beranak, hidup, kemudian juga akhirnya akan mati Pak.
jin itu. Nah ini dalilnya bahwa jin itu akan mati. Ini pada Al-Quran ada Pak. Surat ini Pak Ar-Rahman juga nih. Ar-Rahman banyak masalah jin Pak nih. Ayat 26 sampai 28. Kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di bumi akan binasa, akan mati berarti kan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi adalah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ini Al-Rahman 26 27 Pak. Ada doa apa yang Nabi ajarkan kepada kita, doa perlindungan ya. Begini doanya, hadis riwayat Bukhari. A'udzu biizzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung kepada keagunganmu yang tidak ada ilah yang disembah selain Engkau, yang tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Jadi jin juga itu akan mati. Nah, berapa lama umurnya nggak tahu Pak ya. Ya variasi lah seperti manusia, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Tapi ada Pak jin yang umurnya selama dunia ada. Mereka baru mati kalau kiamat. Iblis. Nah, itu kan iblis itu kan jin yang durhaka dan menjadi pemimpin setan, baik setan manusia ataupun setan jin. Iblis ini itu minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, dan Allah mengabulkan. Surat Al-A'raf ya 14-15 nih dalilnya Pak. Ayat 14 mengatakan qala, iblis itu berkata, andirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku waktu tempo sampai hari kebangkitan. Jadi minta dipanjangkan umur sampai hari kebangkitan untuk menggoda manusia. Qala, Allah memberikan jawaban, innaka minal mundorin. Kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu sampai hari kiamat. Nah, iblis itu panjang umur Pak ya. Dan mereka iblis ini panjang umur Pak, nggak pernah sakit Pak, sehat tuh. Itu iblis Pak. Nah jadi kalau jin yang lainnya ya mereka lahir, hidup, dan pada saatnya mereka akan mati. Iblis matinya nanti ketika kiamat. Kalau selama dunia itu tegak, maka mereka iblis itu masih hidup Pak. Ini. Nah kemudian Pak tambahan lagi nih tentang jin ini apa yang penting ya. Nah ternyata apa di dalam kitab yang saya baca ini, jin itu memiliki kelebihan dan kekurangan Pak dibanding manusia. Nah kelebihan jin ini menurut Al-Quran itu mampu bergerak dan berpindah dengan cepat. Balap lompat eleh Pak melawan jin. Dalam Al-Quran Pak surat An-Naml ayat 40 ya. Ayat 40 berapa ya? 39-40 Pak, itu dikisahkan Nabi Sulaiman Pak ya. Nah beliau ini nabi yang punya keunggulan. Beliau itu pasukannya Pak, pasukannya itu bukan hanya manusia, tapi binatang juga bangsa jin. Beliau itu punya kemampuan berkomunikasi dengan manusia jelas Pak, dengan binatang, bahkan dengan jin. Dan mereka takluk di bawah kendali Sulaiman. Ya babunga raja Pak, nabi, keren Sulaiman Pak. Nah ketika Nabi Sulaiman itu mengajak Ratu Balqis untuk masuk Islam, Balqis kan menolak Pak, sombong, dia tuh seorang ratu yang punya kekuasaan yang hebat. Nah Sulaiman itu Pak berkumpul dengan para pasukannya yang rapat paripurna pun ya. Itu ketika mimpin rapat tanya kepada yang hadir, manusia, jin, binatang, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis sekarang ke sini? Pindahkan supaya Balqis datang ke sini, karena
ketika singgasana hilang kan datang pasti mengejar siapa yang bisa memindahkan. Nah ini qala ifritun minal jinni. Ada seorang jin namanya Ifrit, Pak. Ifrit. Jadi kalau Bapak punya anak jangan diberi nama Neng Ifrit ya. Itu jin, Pak. Walaupun jin hebat tuh. Ada seorang jin namanya Ifrit. Nah, dia mengatakan ana atika bihi qabla an takuma mimma qamika. Wahai paduka ya yang mulia, saya bisa memindahkan singgasana dalam waktu singkat sebelum engkau bangkit dari duduk udah pindah ke sini. Begitu engkau mau bangkit, mau berdiri, singgasana udah dipindahkan ke sini. Hebat kan Pak? Nah, tapi ini pada lanjutan ayat dikatakan qala ladzi indahu ilmun minal kitab. Tapi ada Pak orang alim yang mengerti kitab suci yang mengatakan ana atika bihi qabla ayar tada ilaika tarfuka. Paduka yang mulia, saya lebih hebat lagi. Saya bisa memindahkan istana Balkis sebelum engkau berkedip. Namanya ngicep pindah. Betul Pak, karena ngicep geus aya deui. Aku jadi Ifrit eleh Pak, ngobrol. Oh, hebat saya tanya. Jadi ternyata ini manusia lebih unggul Pak daripada jin. Cuman tidak semua orang bisa Pak. Ilmunya nggak ada Pak. Ingin memindahkan istana Pak sebelum berkedip orang itu hanya ada ya, sahabatnya Nabi Sulaiman yang bisa melakukan. Nah ini Pak tentang keunggulan jin ternyata bisa bergerak cepat sekali. Bahkan di dalam Quran disebutkan jin itu bisa ke ruang angkasa sebelum manusia. Kita kapan ya ke ruang angkasa Pak ya? Bangsa Rusia pakai apa ya? Yuri Gagarin Pak, orang Rusia yang pertama kali. Kalau yang ke bulan kan katanya dengan Armstrong ya. Ternyata ketinggalan Pak, jin itu sudah lama bisa ke ruang angkasa. Dia surat jin Pak, surat jin ayat 2 ayat 8 dan 9. Nah, disebutkan Pak wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Ketika kami, kata jin Pak, mencoba mengorek, membongkar rahasia langit, kami mendapati penjagaan yang kuat dan panah-panah api yang siap menyerang kami. Ini ceritanya dulu Pak. Ini sebelum Nabi Muhammad ya. Jin itu bisa ke langit Pak, ke ruang angkasa. Untuk apa? Mencari rahasia langit. Berita-berita nanti dihembuskan kepada para dukun. Di dukun itu Pak mendapat info dari jin tuh yang diajak kolaborasi. Diberitahu, oh Bapak ini rumahnya di Pasar Kaler, Bapak ini di Caheum Pak. Kenapa jin ngasih tahu? Kemudian yang akan datang Bapak ini cocoknya di pedagang. Itu jin diberitahu. Jin dari mana? Dari langit Pak. Mengambil berita nguping ya. Tapi sekarang nggak bisa katanya. Ketika datang ke langit ada penjagaan, malaikat penjaga dan ada panah-panah berapi yang siap untuk menembus sieun. Jin turun deui ya Pak. Jin sekarang begitu. Wa anna kunna naqudu minha maqaida lisan fama yastamilal jadillahu shihabar rasada. Dahulu kami duduk di tempat-tempat di langit untuk mencuri berita-berita. Kalau sekarang kami mencoba mencuri akan dilempari dengan panah-panah api yang mengintai untuk membakar kami. Sieun Pak sekarang. Ini kata Quran Pak. Jin yang menyampaikan pengakuan Pak. Terbuka ya jin itu menyampaikan kesaksiannya. Jadi makanya jangan percaya ke dukun Pak. Sebab sekarang jin tidak bisa mencuri berita di langit. Kalaupun kebetulan ya kata Nabi Pak, betul satu salah 100 ya. Liar kan Pak. Kadang-kadang suka benar cina ya, seseringnya meleset. Kenapa? Karena penjagaan ketat di langit itu tidak bisa sembarangan untuk mencuri berita-berita dari langit. Ini Pak. Nah, kemudian iman nih di dalam Al-Quran juga luar biasa Pak. Dalam surat Saba ayat 12-13 ternyata jin itu
menguasai bidang konstruksi dan industri, Pak. Hebat teknologinya, pintar, Pak. Ini tentang Nabi Sulaiman, Pak, nih. Disebutkan dalam surat Saba itu mereka, nah, para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan yang dikehendakinya. Ada yang membuat gedung-gedung yang tinggi, misalnya, Pak, buat gedung. Ada yang membuat patung-patung, piring-piring yang ukurannya besar, dan periuk-periuk yang sangat besar. Berarti luar biasa, Pak, kemampuannya. Bisa buat istana, buat patung-patung. Nah, ini tentang patung, Pak, ya. Ternyata di zaman Sulaiman patung ada, Pak. Ini masalah hukum fikih patung, ya, Pak, ya. Kan saya pernah ditanya siapa di sini di Jawa ini. Di grup ini ada yang katanya patung hukumnya haram, gambar haram. Ternyata ada pendapat yang memilah, Pak. Patung, gambar itu haram kalau untuk disembah. Hukumnya mubah, boleh untuk sarana pelajaran. Seorang calon dokter kan belajar tubuh manusia kan pakai patung, Pak. Mungkin kalau tidak pakai patung nggak bisa belajar, Pak. Ya, anatomi tubuh manusia calon dokter. Sekarang kalau gambar diharamkan, bagaimana kita mempelajari manusia, Pak? Nah, itu boleh untuk pelajaran. Dan untuk hiasan itu boleh kalau tidak berlebihan. Kalau untuk perhiasan berlebihan jadi makruh, Pak. Dikhawatirkan jadi memuja patung. Jadi patung itu haram kalau disembah. Bapak lewat ke Jalan Tamblong ada patung Persib ya, Robin Aris, ya. Dilihat boleh, disembah nggak boleh. Ya Robin Aris haram. Ya Robin Aris segala disembah yang haram. Nah, ini dalilnya, Pak, dalam surat Saba ayat 13. Ternyata Nabi Sulaiman itu sudah artinya memerintahkan para jin untuk membuat gedung tinggi dan patung-patung. Tentu bukan disembah oleh Sulaiman, Pak. Beliau itu menyembah Allah. Jadi kalau bukan untuk disembah, ya untuk sarana pelajaran atau perhiasan yang sederhana itu hukumnya mubah, boleh saja. Ini pendapat lain, Pak. Walaupun banyak pendapat ulama sekarang yang cenderung tekstual, mengharamkan patung, gambar, apapun alasannya, apapun tujuannya, saklek, Pak. Sebab nanti di akhirat katanya para pembuat gambar patung akan ditanya, hei, bisa nggak kamu menghidupkan patung nih dan gambar? Nggak bisa, bayarnya akan neraka. Padahal kalau melihat sejarah, ya, ini banyak penyimpangan orang tuh menyembah patung, berhala. Kalau bukan sembah, ya ternyata di zaman Nabi Sulaiman sudah ada patung-patung yang dibuat oleh bangsa jin. Ya, Pak, ya, sekira itu dulu. Masih ada beberapa informasi tentang jin, terutama tentang setan, Pak, yang menggoda manusia. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, Pak Timah.